Paling mudah kalau untuk teman-teman ya zaman now itu memang nabung sih. Kalau menurut saya nabung karena untuk saat ini yang bisa menyisihkan uang sebagian uangnya pasti nabung. Silakan belum punya uang yang banyak ya ini ya. Ya bisa sih ikut di sawiran. Jadi kita punya produk namanya PIK gitu. Jadi kalau teman-teman memang ingin berinvestasi mungkin di tanah atau mobil, oh enggak ya mobil ya, bisa jadi ya. Kalau misalnya investasi tanah, rumah, dan apa aja bisa di sawiran sih. Kita punya kebetulan punya produk PIK. Nah di tempat kita itu harus apa ya, mengerti secara secara dasar lah mengenai sawiran seperti apa atau lembaga sawiran seperti apa gitu. Oh, jadi kayak kupas apa itu sawiran gitu ya. Iya, seperti dan Oke, oke. dan pasti ada jadwalnya. Setiap bulan itu di kantor kami dimanapun, di kantor Malang atau Kepanjen atau di Nopo Jajar pasti ada jadwal untuk pendidikan dasar. Oh, jadi konsisten dong ya. Konsisten. Halo guys, welcome to Kupas Sawiran. Semakin dikupas, semakin sayang. Harus gini ya Mbak Dewi ya? Harus dong, kan sayang nih. Oke, harus sayang. Nah, guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa yuk? Ada yang kenal nggak? Yuk coba perkenalin diri dulu Mas Arif. Iya. Halo Sobat Sawiran, ya perkenalkan nama saya Muhammad Arif, ya biasa dipanggil Arif. Kebetulan saya di bagian kredit di cabang Kepanjen atau tepatnya di TP Kepanjen. Saya sering stay di sana sih. Jadi mungkin Sobat Sawiran ingin mengunjungi, pasti ketemu di sana di TP Kepanjen. Oke, oke. Mas Arif, Ya. kali ini tuh kita akan membahas tentang investasi nih. Ya. Kira-kira menurut Mas Arif, investasi itu apa sih? Investasi itu sebenarnya gampang banget ya. Itu adalah kegiatan menanam modal dalam bentuk uang ya pastinya ya. Nantinya akan dinikmati di kemudian hari atau menikmati keuntungannya di kemudian hari lah seperti itu. Oke, kalau untuk Gen Z atau generasi milenial Ya. atau anak pemuda zaman now lah ya. Oh, zaman now ya. Iya Sudah sekali dong. zaman now ya. Iya, iya, Kira-kira investasi yang paling mudah itu gimana? paling mudah kalau untuk teman-teman ya zaman now itu memang nabung sih. Kalau menurut saya nabung karena untuk saat ini yang bisa menyisihkan uang sebagian uangnya pasti nabung sih. Seperti kalau saya sih nabung. Mungkin teman-teman apa untuk investasi mungkin Umi atau Saya kalau investasi saya lebih suka investasi dalam bentuk logam mulia, emas. nah itu lintas generasi ya. Keren ya tuh ya, keren ya. Keren banget. Kalau misalkan kalau Mbak Gaby sendiri Kalau mungkin aku sih nabung memang ya ya. nabung ya mungkin ya seperti itu. Jadi yang paling mudah sih nabung. Sebenarnya nanti kalau misalkan memang tabungan itu sudah terkumpul ya bisa dalam bentuk lain. Tapi kan jangan lupa harus konsisten dong nabungnya ya. Pasti harus konsisten. Jadi kita harus bisa menjadwalkan atau menyisihkan itu setiap minggu ya minimal 1 bulan sekali lah kita bisa menyisihkan. Jadi yang disebut konsisten seperti itu kita. Oke. Nah, Mas Arif, Ya. ngomong-ngomong tentang konsistensi nih ya. Hmm. Kira-kira untuk anak zaman now tadi nih, Iya, iya. kalau misalkan belum punya uang yang banyak, Nah, ingin berinvestasi, itu solusinya gimana nih? kalau misalkan belum punya uang yang banyak ya ini ya. Ya bisa sih ikut di sawiran. Jadi kita punya produk namanya PIK gitu. Jadi kalau teman-teman memang ingin berinvestasi mungkin di tanah atau mobil, oh enggak ya mobil ya, bisa jadi ya. Kalau misalnya investasi tanah, rumah, dan apa aja bisa di sawiran sih. Kita punya kebetulan punya produk PIK namanya. Apa itu PIK? Apa? Pantai Indah Kapuk. Gitu ya. Enggak. PIK itu kalau di sawiran pinjaman investasi dan konsumtif. Jadi seperti itu. Oh, oke oke. Ya.
pinjaman investasi dan konsumtif Nah, itu yang kayak gimana sih? nah, pinjaman investasi dan konsumtif. Jadi belibet ya kita. Maaf ya, maaf. Jangan tegang dong, Iya, biasa iya. aja. Jadi ngelihat Mbak Gemi jadi tegang loh. Ya maaf ya. Lumayan. Ya kalau di Sawiran sendiri investasi dan konsumtif memang diperuntukkan untuk anggota yang di luar kebutuhan untuk modal. Jadi memang bisa kebutuhannya untuk pembelian rumah, pembelian tanah, atau kendaraan bermotor, atau mobil, itu sih investasi. Terus kalau misalkan memang untuk konsumtif bisa renovasi rumah, atau bisa jalan-jalan, atau bisa untuk kesehatan, untuk anak sekolah, ya seperti itu sih. Jadi kalau aku nih sebagai anak muda mau healing gitu boleh ya? Healing. Mau healing kemana Mbak Gemi? Ya kemana-mana gitu ya. Teman-teman mau nemenin Mbak Gemi nggak? Ke hatimu. Iya iya. Iya. Udah ada temennya healing apa belum? Nah pertanyaannya itu ya. Nah, misalnya nih aku kalau mau healing kan, ini kan akses PIK ya. Kira-kira caranya gimana nih kalau aku mau akses itu? Atau syarat-syarat yang harus aku penuhi apa? Oh iya. Tentunya Mbak Gebi harus Nikah. menjadi anggota. Oh nggak harus nikah ya? Hah? Boleh. Nikah juga. Iya harus ya. Dia masa mau healing sendiri ya? Nggak masuk akal ya. Kasihan. Udah healing garing gitu. Jadi harus menjadi anggota sih. Kalau di Sawiran harus menjadi anggota dan minimal harus mengikuti pendidikan dasar di CU Sawiran. Pendidikan dasar yang gimana tuh maksudnya? Ya di tempat kita itu harus mengerti secara dasar lah mengenai CU Sawiran seperti apa, atau lembaga CU Sawiran seperti apa gitu. Oh, jadi kayak kupas apa itu Sawiran gitu ya? Iya, seperti dan Oke. dan pasti ada jadwalnya. Setiap bulan itu di kantor kami dimanapun, di kantor Malang atau Kepanjen atau di Nopo Jaja, pasti ada jadwal untuk pendidikan dasar. Oh, jadi konsisten dong Konsisten. ya? Oh, Iya. oke. Nah, di samping itu Mbak Gebi juga harus memiliki agunan. Agunan yang gimana tuh maksudnya? Iya, kalau misalkan Mbak Gebi sudah berinvestasi ya, harus bisa menabung di Sawiran, udah menjadi anggota dan berinvestasi dalam bentuk tabungan, itu bisa diagunkan juga menjadi menjadi agunan pinjaman di PIK. Oh, jadi misal kayak aku mau beli motor nih, Mhm. jadi agunannya juga motor itu gitu dah? Bisa seperti itu. Oke. Tadi untuk syaratnya apa aja? Syaratnya harus memiliki KTP ya. KTP harus punya. Umurnya bagaimana? Nggak, 15 rahasia. Nggak mungkin 15 tahun ya. Ya udah dewasa seperti ini udah. Enggak dong, masih muda nih. Jadi harus anggota seperti itu, harus anggota dan mengikuti pendidikan dasar. Syaratnya KTP, KK. Kalau misalkan sudah menikah, surat nikah, dan pastinya ada agunan yang harus diagunkan di pinjaman PIK. Oke. Untuk sistem pembayarannya gimana nih? Kita kalau PIK itu bulanan sih, Oh, jadi Iya. kayak mengangsur tiap bulan gitu ya? mengangsur setiap bulan. Jadi minimal 6 bulan dan maksimal 48 bulan atau 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, jadi fleksibel. Kalau mau cepat, uangnya banyak ya cepat nggak apa-apa 6 bulan. Kalau misalkan mau santai ya ambil yang 4 tahun aja. Oke. Kalau misalkan nih ya, Iya. misalnya nih aku pinjam yang 12 bulan ya. Lalu pada sekarang aku ngangsur ke 4. Nah, tapi aku di bulan keempat ini mau ngangsur buat bulan berikutnya. Kayak double gitu loh. Itu gimana nih? Boleh nggak? Oh, maksudnya bayar double? Iya. Oh, kalau di kita itu by sistem ya. Jadi angsurannya by setiap bulannya. Jadi nggak bisa langsung didobel. Nanti kalau misalkan Mbak Gebi mau ngangsur 2 bulan, dia punya uang 2 bulan untuk ngangsur. Jadi nanti stay di Sibuhar, namanya simpanan harian. Jadi stay di sana. Nanti bulan berikutnya baru ke debit.
di sistem, jadi nggak bisa langsung 2 seperti itu. Oh, jadi kita setornya tetap masuknya ke mana tadi, simpanan harian Simpanan ya? harian, jadi bulan per bulan ya, jadi nggak bisa langsung 2 bulan gitu, nggak bisa. Oh, oke. Dan gini, kalau misalkan nih ya, Iya. tadi kan aku pinjamnya 12 bulan. Iya. Kemudian sekarang aku lagi ngangsur di bulan ke-8. Bulan ke-8. Nah, bulan ke-8 ini kebetulan aku udah kaya nih, Wes. Amin. Amin ya. Ini doanya Mbak Gaby apa doanya sama? Iya, amin. Nah, itu mau aku lunasin tuh pinjamannya di bulan ke berapa tadi, 8 ya? Di bulan ke-8. Nah, ya. itu gimana? Boleh nggak? Ya boleh aja sih sebenarnya. Kita hanya mengenakan, di kita ada penalti Mbak Gaby. Jadi tapi nggak penaltinya nggak gede banget kayak perbankan pada umumnya. Kita masih lebih ringan seperti itu. Jadi ada penalti 2% dari sisa pokok. Lalu ada apa namanya, untuk bunga berjalan namanya. Bunga berjalan itu, lalu yang pasti sisa pokoknya. Jadi masa ya pelunasan nggak ada sisa pokoknya, jadi harus ada sisa pokoknya. Jadi 2%, penaltinya 2% dari sisa pokok, lalu bunga berjalan ya, terhitung dari apa namanya, jatuh tempo, lalu berapa hari berjalan, yang terakhir itu sisa pokoknya berapa, itu harus terbayar semua seperti itu. Jadi bisa kalau misalkan dilunasi 2 bulan ke depan atau 10 bulan, ya terserah anggotanya sih. Cuma ya harapan kita anggota bisa terus, nggak sampai pelunasan sih ya, harus minimal top up terus gitu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong itu tadi top up ya. Iya. Misalkan nih di tengah perjalanan pada saat aku pinjam nih, kemudian di bulan keberapa gitu ya, ke-5 atau keberapa, aku ternyata butuh untuk pembelian investasi yang lain atau apa, itu gimana? Boleh nggak? Boleh sekali. Jadi itu namanya juga top up. Karena di sistem kita di Sawiran, anggota harus memiliki satu rekening pinjaman PIK. Jadi nggak bisa lebih. Misalkan nih, aku sekarang butuh untuk rumah. Jadi dengan pinjaman rekening yang ini. Nah, kebetulan di kemudian hari atau 5 bulan ke depan, aduh sorry, maaf ya lagi puasa. Minum. Nanti batal dong. Ya, jadi di kemudian hari 10 bulan ke depan itu butuh, tadi beli tanah ya, 10 bulan ke depan itu butuh beli rumah, ya top up aja. Jadi nanti kita hitung agunannya seperti apa, nilainya, dan administrasinya pun dihitung dari pencairannya. Jadi nggak total apa namanya, dari top up-nya berapa nominalnya, enggak. Jadi berapa yang dipinjam itu administrasi. Jadi ringan banget sih. Berarti terimanya berapa dong kalau misalkan di top up itu lebih sedikit ya, karena ada pelunasan ya. Ya, Bisa bilang sebelumnya itu ya. betul. Jadi harus melunasi pinjaman yang sebelumnya dan kebutuhannya berapa. Kita maksimalnya sih 250 seperti itu. Jadi bisa lah kalau misalkan mau beli tambah-tambah beli rumah atau tanah. Lagi pingin nih. Pastinya dong. Teman-teman semua apa pingin investasi apa gitu? Cari suami Tuh, kaya aja. Mas yang di belakang kamera itu investasi Iya. apa tuh? Senyum. Udah nikah Pak, gimana? Oh sudah, saya investasi di saham istri saya. Hai, investasi di saham istri saya. Iya. Masuk Mana? Iya. Bingung ya. Iya, gitulah ya. Nah, misal nih, Mm-mm. aku mau beli mobil nih, kendaraannya. Kira-kira itu harus ada apa? Kalau biasanya di tempat lain itu kan ada kayak DP gitu ya. Kalau di Mm-mm. Sawiran gimana? Oh, di Sawiran sendiri sebenarnya ada 2 skema. Ada 2 skema. Yang pertama sebenarnya selain PIK itu ada namanya PKB. Kalau kendaraan itu PKB, jadi pemberian kendaraan bermotor. Pembelian girls Iya. ya. Kebelibat, sorry. Pembelian kendaraan bermotor. Iya. Jadi itu 100% memang. Jadi misalkan kendaraan harga 15 itu bisa Sawiran mencairkannya 15 juta. Tapi dengan syarat
20%-nya itu harus dalam bentuk bisa tabungan atau agunan lainnya, atau misalkan anggota punya rumah nih, aku nggak punya uang untuk 20%-nya, ya udah pakai rumah atau SHM, bisa di agunkan di situ, penggantinya uang 20% itu. Nah, itu skema yang pertama. Dan skema yang kedua atau PIK itu kita bisa membiayakan kendaraan baru atau mobil atau motor itu maksimal 80%. Seperti itu. Misalkan harganya 10 juta, kita bisa memberikan ya 8 juta. Jadi nanti sisanya nanti yang nambah ya anggotanya sendiri. Seperti itu. Oh, oke. Bagi itu memang ada rencana mau beli. Mau dong kalau dibelikan. Dibelikan. Loh, ini kan sudah ada nih PIK. Gampang banget ya ternyata ya cara Gampang banget aksesnya. ya. Pemberian kendaraan bermotor lagi. Iya. Jadi gampang banget kalau di Sawilan sendiri, kebetulan produknya banyak. Jadi untuk anggota sendiri memilih apapun kebutuhannya jadi gampang. Mau beli kendaraan bermotor, rumah, sawah, misalkan investasi sawah atau apapun ada di situ di Sawilan. Rumah gang sempit bisa nggak? Hah? Rumah di gang sempit. Bisa sih sebenarnya. Itu ada taksasinya sendiri. Oh, jadi ada timnya ya? Ada. Nah, kebetulan saya kan juga tim survei. Jadi ada taksasinya sendiri. Kebetulan kalau misalkan gang sempit, kan kita lihat daya beli ya. Maksudnya kalau misalkan memang itu ada poin-poin di sana. Kalau misalkan gang sempit, terus depannya misalkan tempat keagamaan, ya bisa kita berikan, cuma 50% dari harga pasar sekarang saat itu ya. Jadi ada faktor pengurang ya, ada poin-poinnya lah. Oh iya, Mas Arif, kalau misalkan nih ya, kita kan posisi pinjam nih, misalkan yang 48 tahun untuk beli kendaraan. Iya. Kalau ternyata setelah habis beli itu terjadi kayak musibah, jatuh, kecelakaan, itu gimana tuh motornya tuh? Kan dijaminkan ya di Sawiran. Nah itu keadaannya tapi udah itu, gimana dong? Wah, jangan sampai lah ya. Jadi kalau di Sawiran sendiri ada asuransi sih. Oh, Iya, asuransi. kita kerjasama dengan pihak ketiga asuransi, pastinya pembelian kendaraan itu diasuransikan. Jadi kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut ya ke Sawiran lah ya. Nanti kalau misalkan kita kupas ya terlalu jauh juga, ya nanti semuanya kebuka dong ya. Oh jadi Gambar- ini masih ada rahasia dong iya. ya? Rahasia yang tergamblang adalah harus ke kantor Sewu Sawiran. Biar semakin apa tuh kesana? Semakin saya gitu ya Pak. Iya. Berarti kupasnya tipis-tipis ini. Kupasnya tipis-tipis. Biar semakin banyak. Semakin banyak penasaran. Ya, semakin banyak yang penasaran. Oke. Ternyata PIK ini salah satu produk investasi, apa ada yang lainnya nih Mas Arif? Konsumtif. Jadi kalau misalkan ini di luar dari investasi ya. Jadi misalkan teman-teman mau healing ya, katanya Mbak Gaby tadi boleh. Jadi pakai yang PIK ini healing. Terus misalkan ada yang punya anak, anggota yang punya anak, untuk pendidikan boleh pakai PIK ini. PIK terus untuk kesehatan. Asalkan nanti kan ada timnya. Nanti kita tetap survei, kita kunjungan atau sapa anggota. Nah, di situ kita lihat nanti kemampuan anggota seperti apa, terus kita review agunannya seperti apa. Ada komitenya sendiri lah. Jadi sebenarnya kalau kita pencairan ini tadi kan pinjaman ya. Pinjaman. Kalau pencairan pakai PIK itu sebenarnya aman nggak sih? Aman ya? Aman banget, karena itu tadi loh, ada agunan yang diserahkan ke kita. Kalau misalkan dalam bentuk SHM, pastinya ada namanya pengikatan PHT. Oh, pakai notaris dong. Nah, ya? kayak notaris. Terus untuk kendaraan kita pakai fidusia. Oh, fidusia. Iya. Apa itu fidusia? Salah nih ngomongin. Jadi pengikatan akte notaris, tapi ini khusus untuk kendaraan. Oh. Ya, namanya fidusia. Kalau misalkan SHM atau SHGB
itu pakai APHT. Sama-sama notaris nih. Oh, oke, senang. Biar lebih aman katanya, aman, lebih terpercaya, jadi sama-sama aman. Sawiran aman, anggota aman, ya. Iya dong. Kita kan kadang sebagai yang peminjam ataupun anggota itu kan pasti cari amannya. Cari kan, aman, ya? benar. Karena kalau misalkan dibilang aman sendiri, Sawiran juga sudah lama banget gitu loh. Kita punya kantor 11 kantor ya yang berpusat di Noko Jajar. Dan semuanya itu beli semua loh Mbak Gaby. Jadi iya? anggota nggak perlu takut. Jadi semua milik kita, milik anggota ya. Jadi nggak perlu takut untuk menginvestasikan, untuk pinjam, untuk tutup jangan khawatir lah. Sawiran itu kuat banget. Oke. Nah, Sobat Sawiran, pembahasan kali ini cukup menarik ya sama Mas siapa? Mas ganteng. Mas Ganteng. Kalau tanya dulu, ganteng gak? Jadi malu. Salting ya. Iya, Mas Arif. Ya, sama Mas Arif ini tadi cukup menarik. Nah, buat sobat-sobat Sawiran yang penasaran, yang pengen lebih deket lagi tahu apa itu tentang Sawiran, terutama buat generasi milenial zaman now atau Gen Z yang ingin berinvestasi, langsung aja tuh datang ke tempat pelayanan Sawiran yang ada di mana aja Mas Arif? Banyak, kalau misalkan di Noko Jajar, kalau yang di atas ya, di cabang 1 Noko Jajar, Ngadisari, Tosari, Lawang ya. Lalu di Malang itu ada di Blimbing, di Sawu Jajar, di Dinoyo, di Batu ya. Lalu di cabang 3 itu ada di Kepanjen, di Wulingi, di Blitar. Jadi banyak ya. Dibilang 11 kantor kita nih dan beli semua ya. Iya, oke. Iya. Mantap tuh. Mantap. Nah, buat teman-teman bisa langsung ke tempat pelayan yang disebutin Mas Arif tadi. Nah, kalau ingin ketemu sama Mas Arif, ya silakan ke Kepanjen. Ya, bisa ke TP Kepanjen atau bisa menghubungi saya. Kalau misalkan memang perlu ketemu saya ya ke Blimbing dulu, tanya nomornya Mas Arif, ya nanti biar minta di teman-teman Blimbing. Kok jauh banget tapi ya di Blimbing juga bisa. Ya. Jadi guys, pembahasan kita cukup menarik ya karena banyak ketawanya juga ya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut aku nih sebagai generasi muda, ternyata berinvestasi itu sangat penting guys. Karena untuk simpanan hari tua kita, biar kita tuh nggak kayak kepontalan gitu loh. Apa tuh kepontalan? Mas Arif tahu nggak? Jadi nggak bingung kan? Iya, nggak bingung. Jadi kita kalau bisa tuh di masa tua leha-leha gitu betul ya. sekali. Ya, jadi kerja keras di masa muda, menikmati hasil di masa tua. Nah, keren banget tuh. Dan memang yang paling gampang tuh caranya adalah dengan menabung. Betul. Menabung itu kan bisa berapa persen gitu ya, nggak harus dari semua penghasilan kita tabungkan. Nggak mungkin makan apa dong kita ya. Betul. Nah, kalau Mas Arif itu berapa persen Mas kira-kira nabungnya? Ya kita maksimal 30% lah dari penghasilan. Ya nggak usah banyak-banyak lah ya. Yang penting ada sumbangan. Yang penting ya. konsisten. Oh iya betul, yang penting konsisten nih guys. Harus bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung. Tuh. Apa biar katanya Mbak Gaby biar nggak kepontalan. Bahasa banget ya. Jawa banget ya. Gitu ya Mas Bobi. Nah, untuk episode selanjutnya guys, akan ada nggak kalah menarik lagi lebih dari investasi ini. Akan ada episode yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa saksikan terus ya podcast Kupas Sawiran ini. Biar kalian semakin sayang.